Masih bersama saya Rizwan Sumi yang menemani Anda di Florata pagi ini Pro 1 RRI ND. Kami ke topik wawancara ya, kami hadirkan topik wawancara kita yang pertama terkait dengan yang sempat viral ya beberapa waktu belakangan ini di media sosial terkait dengan seorang pria yang melakukan penganiayaan begitu ya terhadap terduga ODGJ begitu di ND, dan orang tersebut sudah berhasil ditangkap begitu ya oleh kepolisian Resort ND. Nah, kita akan cari tahu informasi selengkapnya terkait dengan hal tersebut. Kami sudah terhubung pagi ini bersama dengan Kasat Reskrim Polres ND, AKP Cecep Ibnu Ahmadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang. Iya, Pak Kasat, terkait dengan pelaku penganiayaan yang viral begitu ya di berbagai media sosial, ini kabarnya sudah ditangkap begitu ya di Bali begitu Pak Kasat ya? Betul sekali. Jadi kami izin menyampaikan kepada pendengar RRI ND bahwa pelaku dugaan tindak pidana penganiayaan yang viral beberapa waktu yang lalu, saudara WD berusia 23 tahun sudah kami amankan dan saat ini sudah kami tahan di Mapolres ND untuk dilakukan proses lebih lanjut. Demikian. Oke, baik. Ini awalnya kasus ini polisi tahunya dari mana begitu Pak Kasat? Apakah dari media sosial juga atau ada yang melapor begitu Pak Kasat? Ya, baik. Kronologi singkatnya, kami pada tanggal 5 Januari pada saat itu korban beserta keluarganya diantar oleh salah satu personil Polres ND ke Satuan Reskrim. Kemudian diceritakan bahwa korban ini merupakan korban penganiayaan. Nah, berdasarkan daripada itu, kami dari Piket Reskrim pada saat itu langsung membuat laporan polisi nomor 3 bulan 1 2024 SPKT Polres ND Polda NTT. Kemudian setelah itu kami melakukan visum et repertum terhadap korban. Memang pada saat kami melakukan interogasi kepada korban, kami mengalami semacam kesulitan untuk berkomunikasi, tetapi karena ada saudaranya yang mengantar, saudaranya menyampaikan bahwa saudaranya pun melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut berdasarkan video yang saudaranya lihat. Nah, kemudian setelah itulah kami melakukan penyelidikan. Demikian. Baik. Dan setelah proses itu kemudian sampai tahu informasinya di Bali itu seperti apa kronologisnya Pak Kasat, dan sehingga bisa menangkap korban pelaku. Baik, terima kasih. Jadi setelah kami menerima laporan polisi tersebut, kami juga membuat visum et repertum. Kami melakukan penyelidikan baik di ND itu sendiri untuk mencari saksi-saksi, kemudian kami juga mencari keberadaan pelaku. Kami mencari keberadaan pelaku salah satunya dengan menggunakan sistem pencarian pelaku menggunakan alat pendeteksi ya keberadaan pelaku dengan sarana handphone. Setelah dilakukan pengecekan tersebut, ternyata handphone pelaku itu berada di Bali. Nah, setelah itu kami mengetahui terduga pelaku itu kemungkinan ada di Bali. Demikian. Dan akhirnya anggota kepolisian dan Resort ND yang menuju ke Bali begitu Pak Kasat, atau ada kerjasama dengan pihak kepolisian di sana? Betul. Jadi kami dari sini berkoordinasi dengan kepolisian yang ada di Bali, mencari keberadaan pelaku, kemudian mencari keseharian pelaku bekerja di mana, tinggal di mana. Setelah didapatkan informasi, kami juga meminta tolong juga kepada warga masyarakat ND yang ada di Bali, Bang. Kebetulan warga masyarakat ND yang ada di Bali juga agak banyak, dan mereka juga cukup membantu kami. Setelah diamankan, kami titip di Polsek Denpasar Selatan.
untuk dilakukan penahanan sementara, mengingat pelaku ini bukan asli orang Bali, kemudian di ND juga tidak ada, dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri. Oke. Oleh karenanya kami titip penahanannya di Polsek Denpasar Selatan. Demikian Bang. Dan tiba di ND hari apa kemarin Pak Kasat pelakunya? Baik, jadi kami berangkat kalau tidak salah tanggal 8 Januari kami berangkat ke Bali, kemudian kami berkoordinasi dengan Ibu Kapolsek Denpasar Selatan untuk mengamankan terlebih dahulu, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak telah membantu. Tanggal 9 sekitar jam setengah 4 sore kami tiba di ND, kemudian kami langsung ke Mapores ND untuk melakukan proses selanjutnya terhadap terduga pelaku ini. Demikian. Dan setelah melakukan pemeriksaan begitu terhadap pelaku ini, bagaimana pengakuan dari pelaku, alasan dia melakukan tindakan tersebut, apakah dia dalam kondisi yang sadar atau seperti apa Pak Kasat? Baik, jadi setelah dilakukan interogasi lebih dalam terhadap terduga pelaku ini Bang, dapat kami sampaikan bahwa penyampaian terduga pelaku ini pada pukul 1:30 dini hari tanggal 9 November Bang ya, 2023, yang bersangkutan ini kan di ND ini bekerja selaku penjual buah di pasar Mbongawani. Nah, yang bersangkutan 1:30 dibangunkan oleh korban. Korban bermaksud untuk meminta rokok. Kemungkinan terduga pelaku ini kesal gitu Bang, dibangunkan pada dini hari. Kemudian ditanya kenapa saya dibangunkan, kira-kira begitu. Nah, korban dengan isyarat bahasa badan meminta rokok, kemudian pelaku mengajak korban ini ke lokasi yang mungkin dijadikan TKP pada. Oke, baik. Halo Pak Kasat. Ya, halo? Ya, mohon maaf sempat terputus sambungan teleponnya tadi. Baik, dan terjadilah kejadian tersebut ya, pemukulan terhadap korbannya di lokasi tersebut. Betul. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polres ND begitu Pak Kasat. Dan proses selanjutnya seperti apa? Kemudian apa sanksi hukum yang bisa didapatkan oleh pelaku? Baik, jadi untuk pasal persangkaan terhadap terduga pelaku, pasal 351 ayat 1, kemudian ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun Demikian. 8 bulan. Baik. Dan hak-hak pelakunya selama proses hukum ini seperti apa nanti Pak Kasat? Baik, jadi terduga pelaku ini hak hukumnya beliau berhak didampingi oleh pengacara, baik ditunjuk langsung oleh terduga pelaku maupun penyidik tunjuk berdasarkan kewenangannya. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Dan ini memang sempat viral begitu Pak Kasat ya. Nah, setelah ditahan ini nanti proses selanjutnya apa nanti yang akan dilakukan oleh Polres ND Pak Kasat? Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian tersebut, kurang lebih 5 orang. Kami juga sedang mempercepat proses penanganannya dan kami juga akan berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada di Maumere berkaitan dengan kondisi korban. Apakah betul korban ini mengalami penyakit keterbelakangan mental atau tidak? Itu karena apabila korban mengalami keterbelakangan mental berarti kami memerlukan alat bukti surat atau keterangan ahli, kira-kira begitu. Dari keterangan ahli dari rumah sakit begitu ya yang menyatakan korban adalah memang betul begitu ya. Betul, kira-kira begitu Bang. Nah dengan adanya surat itu nanti apa yang bisa dilakukan Pak Kasat? Ya harapannya pada saat berkas perkara sudah siap dan kita limpahkan ke JPU tidak terlalu rumit untuk menganalisa berkas perkara tersebut sehingga bisa cepat lengkap sehingga dapat secepatnya disidangkan supaya perkara ini bisa inkrah. Kira-kira begitu Bang. Baik. Pak Kasat, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini. Terima kasih Bang, sama-sama Bang. Selamat beraktivitas. Selamat pagi.
Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polres ND terkait dengan penangkapan pelaku pemukulan ya yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu ya, dan saat ini sudah ditangkap gitu ya dan berada di Polres ND dan dilakukan proses hukum selanjutnya. Semoga ini peristiwa ini tentunya ini bisa menjadi pelajaran begitu ya untuk untuk kita semua ya, agar tidak main hakim sendiri apapun alasannya, apapun latar belakangnya, karena tentunya yang akan mengalami kerugian dampaknya ya tentunya kita sendiri begitu pendengar. Dan kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Florata pagi ini. Masih ada informasi berikutnya dalam sesi wawancara yang akan kami hadirkan. Tetap di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.